Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elda Tenon Iwan Fatin, kelas B semester 2, mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Tugas periodisasi Sejarah Gereja Indonesia menurut Dr. Th. van den N. Ada beberapa tujuan yang saya angkat dalam belajar sejarah gereja Indonesia. Yang pertama, sejarah gereja bisa memberikan gambaran tentang suatu pemahaman yang akurat tentang keberhasilan dan kegagalan gereja pada masa lalu. Ini sangat diperlukan oleh gereja masa kini agar dapat bersikap toleran terhadap berbagai ketegangan yang terjadi dalam hubungan gereja dan lingkungannya. Yang kedua, kita bisa mengetahui sejarah gereja di Indonesia pertama kali sejak hadir abad ke-17 Masehi di Jakarta pada masa penjajahan Belanda dengan nama Sion. Sejak saat itu sampai sekarang di Indonesia terdapat banyak sekali jenis-jenisnya. Yang ketiga, dari sejarah gereja, kita mengetahui dan untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul khasana serta kebudayaan dan kekayaan serta keahlian di bidang-bidang tertentu lainnya yang pernah diraih oleh umat pada masa terdahulu, serta terdapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian-kejadian dan perjuangannya. Keempat, sejarah membantu kita memahami orang dan masyarakat. Kelima, sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Keenam, sejarah memberikan identitas. Ketujuh, mempelajari sejarah adalah hal yang penting untuk mewujudkan warga negara yang baik. Periodisasi sejarah gereja Indonesia menurut Dr. Th. van den N. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang arti dari periodisasi. Secara umum, periodisasi atas pembabakan waktu adalah salah satu proses periode. Jadi dalam sejarah gereja Indonesia, periodisasi berarti suatu usaha dalam membagi-bagikan masa periode tersebut. Cara membagikan periode itu bermacam-macam. Ada pula yang membagikannya melalui segi perkembangan atau perluasan gereja itu, dan ada yang membagikannya melalui segi pertumbuhan organisasi atau kepemimpinan gereja itu sendiri. Dalam tokoh Th. van den N. dalam buku Cerita Ragi 1, ia menggunakan periodisasi yang berdasarkan pada segi gereja yang digabungkan sehingga membagi sejarah gereja Indonesia dalam dua zaman besar, yaitu yang pertama, pada tahun 1522 sampai 1800. Pada periode ini negara Eropa dan VOC memainkan peran penting dalam perluasan pemerintah gereja. Pendekatan terhadap agama dan kebudayaan yang mereka tempuh di Indonesia bersifat negatif. Semata-mata orang Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Yang kedua, pada tahun 1800 sampai 1940-an, pada periode ini tokoh Th. van den N. membaginya atas dua periode. Yang pertama, pada tahun 1800 sampai 1860. Yang kedua pada tahun 1860 sampai 1920. Pembagian ini didasarkan atas batas perluasan faktor pola pikir para sending atau misionaris, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan dan perkembangan gereja di bidang politik. Faktor ini berlaku bagi sejarah gereja Indonesia dilihat sebagai satu kesatuan. Harapan pribadi.
Harapan saya adalah ingin belajar banyak hal tentang sejarah gereja Indonesia. Dari sejarahnya kita bisa lebih banyak mengetahui tentang awal mula gereja yang ada di Indonesia. Dan dari sejarah kita bisa mendapat ilmu baru dan mendapat pengetahuan yang lebih luas dan mengetahui banyak pelajaran. Dari sejarah bisa membuat kita tidak lupa akan asal-usul gereja yang pertama ada di Indonesia dan membuat kita mengetahui semuanya agar kita juga meneruskan ilmu-ilmu ke generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.